Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan sayyidal ayyam wasyuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam wa nikmatul sihah, sehingga pada malam hari ini kita semuanya atas izinnya dapat melaksanakan sholat Isya berjamaah dan disusul nanti insyaallah sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat diberikan istiqomah oleh Allah sampai nanti akhir bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seseorang yang telah mengikrarkan diri untuk memeluk sebuah agama, wabil khusus agama Islam, sudah tentu akan dihadapkan dengan konsekuensi-konsekuensi yang harus dijalankan oleh seseorang tersebut. Kalau beragama Islam, konsekuensinya adalah bagaimana seseorang dapat menjalankan aturan-aturan, hukum-hukum yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Untuk dapat menjalankan aturan-aturan tersebut yang termaktub dalam Al-Quran, sungguh tidaklah mudah bagi seseorang. Karena apa? Karena butuh motivasi yang tinggi, butuh keimanan yang tinggi, dan butuh pengorbanan yang tinggi. Sebagai motivasi untuk menuju bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dengan baik, mendekati Al-Quran, memahami, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, maka pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan apa yang termaktub di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Bagaimana perhatian beliau terhadap Al-Quran sampai-sampai beliau membuat satu bab di dalam kitab tersebut terkait dengan fadhailul tilawatil Quran atau keutamaan membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran yang pertama adalah bagaimana orang yang membaca Al-Quran itu menjadi manusia yang terbaik. Terbaik di sini adalah seseorang yang membaca Al-Quran, kemudian mempelajari Al-Quran, kemudian menghayati Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dialah orang yang termasuk terbaik menurut Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam hadis sampaikan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran adalah siapa saja yang membaca Al-Quran, insya Allah beliau akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya yang menjadi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat. Lalu yang ketiga, apa keutamaan membaca Al-Quran? Yaitu orang yang membaca Al-Quran dengan fasih, dengan baik,
dengan irama yang indah, dengan memahami maknanya, kemudian melaksanakan ajaran-ajarannya dan mengamalkan ajaran-ajarannya, maka dia akan dikelompokkan dan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safratil kiramin bararah. Orang yang membaca Al-Quran dan yang mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa keutamaan membaca Al-Quran yang berikutnya, yaitu ketika orang sering membaca Al-Quran, yaitu akan diangkat derajatnya oleh Allah, baik di hadapan Allah terlebih lagi di hadapan manusia. Sebagaimana hadis Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Quran. Dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, apa keutamaan membaca Al-Quran? Yaitu sudah pasti orang yang membaca Al-Quran pasti akan mendapatkan pahala yang begitu banyak, begitu besar, mobil khusus lagi di bulan Ramadan ini. Sebagaimana dalam hadis disampaikan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka dia akan mendapat suatu kebaikan atau satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan diberikan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Mudah-mudahan untuk menyaksikan ini dapat memberikan manfaat kepada kita, dan mudah-mudahan apa yang kita baca setiap hari di bulan Ramadan tidak hanya cukup di bulan Ramadan saja, akan tapi akan berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Karena apa? Bagian daripada kewajiban kita berinteraksi dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi